Modul 4. Gugatan perwakilan kelompok class action. Gugatan perwakilan kelompok class action. Pengertian: gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang wakil kelompok untuk mewakili dirinya sekaligus kepentingan orang banyak yang mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan. 2. Siapa yang dapat menggugat wakil kelompok, yaitu satu atau beberapa orang dari kelompok yang dirugikan. Syarat: wakil kelompok mempunyai kepentingan yang sama dengan anggota lain, jujur, sungguh-sungguh, dan mampu melindungi kepentingan kelompok. 3. Dasar hukum perwakilan. Pasal 3 ayat 3 UU Not 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, sekarang UU No 32 tahun 2009. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok diterapkan juga dalam perkara konsumen, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kasus masalah lainnya. 4. Pihak yang diwakili anggota kelompok yang mengalami kerugian sama dan memiliki kesamaan fakta serta dasar hukum. Putusan pengadilan berlaku untuk seluruh anggota kelompok kecuali mereka yang memilih keluar out. 5. Manfaat gugatan perwakilan kelompok: efisiensi, menghemat biaya, waktu, dan tenaga karena tidak semua korban harus menggugat sendiri-sendiri. Keseragaman putusan, menghindari adanya putusan berbeda dalam kasus yang sama. Akses keadilan, membuka kesempatan bagi masyarakat kecil atau kelompok lemah untuk menuntut haknya. Perlindungan kepentingan umum, memperkuat posisi masyarakat menghadapi pihak kuat, misalnya perusahaan besar. 1. Pengertian pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana seseorang memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak mewakili kepentingannya dalam suatu urusan hukum. Dasar hukum. Pasal 1792 KUH Perdata. Dalam gugatan perwakilan kelompok class action, wakil kelompok dapat memberikan kuasa kepada advokat atau penasehat hukum untuk bertindak di pengadilan. 2. Kepala surat kuasa, biasanya menggunakan judul surat kuasa khusus. 3. Untuk unsur-unsur dalam surat kuasa. Sebuah surat kuasa yang sah harus memuat: 1. Identitas pemberi kuasa, nama, umur, pekerjaan, alamat. 2. Identitas penerima kuasa, biasanya advokat, nama lengkap, alamat kantor. 3. Kewenangan yang diberikan, misalnya mengajukan gugatan class action, menghadiri persidangan, mengajukan bukti banding kasasi, dan lain-lain. 4. Perkara yang dikuasakan harus jelas, misalnya gugatan perdata perwakilan kelompok tentang pencemaran lingkungan. 5. Tanda tangan pemberian kuasa jika lebih dari satu. Semua wakil kelompok mendatangani materi sesuai ketentuan. 4. Isi pokok surat kuasa. Isi surat kuasa dalam gugatan perwakilan kelompok pada umumnya mencangkup pernyataan pemberian kuasa dari wakil kelompok kepada advokat, kewenangan khusus untuk bertindak dalam gugatan perwakilan kelompok, mendaftarkan gugatan, menghadap hakim, mengajukan bukti, mengajukan upaya hukum, dan tindak hukum lainnya. Batas kuasa, misalnya hanya untuk perkara tertentu dan tidak berlaku untuk urusan lain di luar itu. Tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagai bukti persetujuan. Jadi surat kuasa dalam gugatan class action berfungsi sebagai dasar hukum bagi advokat untuk mewakili wakil kelompok dan secara tidak langsung seluruh kelompok dalam proses peradilan perdata. Syarat mengajukan gugatan perwakilan kelompok class action. 1. Syarat material berkaitan dengan pokok perkara atau substansi menurut Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Syarat materialnya adalah: 1. Jumlah anggota kelompok banyak sehingga tidak mungkin atau tidak efisien jika menggugat sendiri-sendiri. 2. Kesamaan fakta dan dasar hukum peristiwa yang menimbulkan kerugian serta dasar tuntutannya sama. 3. Kesamaan jenis tuntutan. Petitum tuntutan yang diminta sama bagi seluruh anggota kelompok. 4. Wakil kelompok memiliki kepentingan yang sama dengan anggota kelompok yang diwakili. 5. Wakil kelompok harus sungguh-sungguh dan jujur untuk melindungi kepentingan kelompok. 2. Syarat formil berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan. Identitas wakil kelompok dicantumkan dengan jelas. 2. Definisi kelompok yang diwakilkan harus jelas agar diketahui siapa saja yang termasuk. 3. Keterangan tentang kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan dicantumkan dalam surat gugatan. 4. Tuntutan petitum yang diminta harus mencerminkan kepentingan kelompok. 5. Pemberitahuan kepada anggota kelompok, notification, agar anggota bisa menentukan ikut off in atau keluar off out. Jadi syarat material menekankan pada substansi kerugian dan kesamaan kepentingan, sedangkan syarat formil menekankan pada tata cara dan kelengkapan gugatan agar bisa diterima pengadilan.
Syarat bentuk gugatan class action harus tertulis, berbentuk surat gugatan perdata biasa, ditandatangani wakil kelompok atau kuasa hukumnya, diajukan ke ketua pengadilan negeri yang berwenang. Syarat isu gugatan class action: 1. Identitas wakil kelompok atau tergugat. 2. Definisi kelompok yang diwakili jelas dan terukur. 3. Kesamaan fakta dan dasar hukum yang mendasari gugatan. 4. Tuntutan petitum yang sama untuk kepentingan kelompok. 5. Pernyataan kewenangan wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh. 6. Permohonan pemberitahuan kepada anggota kelompok opt-in atau opt-out. Jadi perbedaan dengan gugatan perdata biasa adalah adanya definisi kelompok, kesamaan fakta dan dasar hukum, serta pemberitahuan ke anggota kelompok. 4. Mengajukan gugatan class action. Gugatan class action diajukan ke pengadilan negeri PN. Kompetensi relatifnya mengikuti domisili tergugat, pasal 118 SIR dan pasal 142 RBG. Jika ada beberapa tergugat dengan domisili berbeda, gugatan dapat diajukan ke PN salah satu domisili tergugat. Dalam perkara khusus misalnya lingkungan hidup, dapat diajukan di PN wilayah terjadinya perbuatan atau kerugian. Jadi pada dasarnya gugatan perwakilan kelompok diajukan di pengadilan negeri yang berwenang sesuai aturan umum kompetensi perdata, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur lain. Bentuk dan isi jawaban tergugat dalam perkara gugatan perwakilan kelompok class action. 1. Untuk jawaban tergugat tertulis surat jawaban yang diajukan di persidangan, disampaikan oleh tergugat atau kuasa advokat. Bentuknya sama seperti perkara perdata biasa, bisa berupa jawaban, ekspresi, rekonvensi, atau tangkisan lainnya. 2. Isi jawaban tergugat. Jawaban tergugat dalam perkara class action umumnya memuat: 1. Identitas para pihak, menegaskan kedudukan tergugat dan bentahan terhadap kedudukan wakil kelompok jika perlu. 2. Eksepsi, tangkisan formil, mengajukan keberatan bila gugatan tidak memenuhi syarat formil class action, misalnya wakil kelompok tidak layak, kurang, atau representatif, kelompok tidak jelas, atau tidak ada kesamaan fakta dan dasar hukum, gugatan tidak memenuhi syarat formil Perma No. 1 tahun 2002. 3. Jawaban terhadap pokok gugatan material, membantah dalil-dalil penggugat mengenai fakta perbuatan yang dituduhkan, hubungan hukum antara para pihak, kerugian yang didalilkan kelompok. 4. Alasan hukum rekonstruksi hukum versi tergugat, menunjukkan dasar hukum yang membantah tuntutan, misalnya tidak ada perbuatan melawan hukum, kerugian tidak terbukti, atau kerugian bukan tanggung jawab tergugat. 5. Kesimpulan atau petitum jawaban meminta agar gugatan class action tidak dapat diterima need on fair law atau ditolak seluruhnya. Bisa juga mengajukan gugatan balik rekonvensi jika ada kerugian tergugat. Intinya, jawaban tergugat dalam perkara class action sama dengan gugatan perdata biasa, tetapi biasanya lebih menekankan pada ekspensi mengenai kelayakan dan syarat class action sesuai Perma No. 1 tahun 2002. Selain membantah pokok perkara. 1. Proses dan isi pemberitahuan notification. Proses: setelah gugatan class action dinyatakan sah, hakim memerintahkan agar dilakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Pemberitahuan bisa melalui media cetak, elektronik, pengumuman di tempat umum, atau cara lain yang dianggap efektif. Tujuannya memberi kesempatan anggota kelompok menentukan sikap ikut opt-in atau keluar opt-out. Isi pemberitahuan menurut Perma No. 1 tahun 2002 pasal 6 ayat 3, pemberitahuan minimal berisi: 1. Ringkasan isi gugatan. 2. Identitas wakil kelompok. 3. Definisi kelompok yang diwakili. 4. Hak anggota kelompok untuk ikut atau keluar. 5. Tata cara batas waktu menyatakan keluar opt-out. 2. Pernyataan keluar opt-out. Anggota kelompok yang tidak ingin diwakili dapat membuat surat pernyataan keluar, disampaikan kepada pengadilan atau wakil kelompok dalam jangka waktu yang ditetapkan hakim. Isi surat pernyataan keluar: 1. Identitas lengkap anggota kelompok. 2. Pernyataan tegas untuk keluar dari gugatan perwakilan kelompok. 3. Tanda tangan yang bersangkutan. 4. Ditujukan kepada ketua pengadilan negeri atau wakil kelompok. 3. Gugatan perbaikan amandemen. Jika hakim menilai gugatan class action belum memenuhi syarat formil, maka hakim dapat memerintahkan perbaikan gugatan. Wakil kelompok diberi waktu tertentu, biasanya 14 hari untuk memperbaiki gugatan. Isi perbaikan bisa berupa penegasan identitas wakil kelompok, penjelasan lebih jelas tentang definisi kelompok, penyelesaian dalil gugatan agar memenuhi kesamaan fakta dan dasar hukum, perbaikan rumusan petitum agar sesuai dengan kepentingan kelompok. Ringkasnya, pemberitahuan agar anggota tahu ada class action dan bisa memilih ikut atau keluar. Surat pernyataan keluar dibuat oleh anggota yang tidak ingin diwakili opt-out.
Gugatan perbaikan diperintahkan hakim bila gugatan tidak jelas atau belum memenuhi syarat Perman No. 1 tahun 2002.